Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumi Saida, CGP Angkatan 4 dari SD Negeri 175 Pekanbaru. Pada kali ini kita akan belajar mengenai modul 1.1.A.7, demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berbicara mengenai pendidikan, maka kita tidak akan pernah terlepas dari salah satu tokoh penting pendidikan nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang pertama. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Sehingga setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang jasa-jasa beliau mengenai dunia pendidikan di Indonesia. Beliau mendirikan sekolah bernama Taman Siswa pada tahun 1922 yang bertujuan menanamkan rasa kebangsaan, mencintai tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyannya yang pertama, Ingarsa Sungtulada, di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidikan diibaratkan seperti tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Diibaratkan guru sebagai petani yang merawat benih, dan siswa diibaratkan seperti benih padi, di mana tugas seorang petani adalah merawat tanamannya agar terhindar dari tanaman liar dan hama pengganggu, sehingga hasil tanaman yang diperoleh akan menjadi berkualitas dan baik. Begitu pula dengan dunia pendidikan, di mana guru akan memberikan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan bakat yang ada pada siswa dan memberikan perhatian yang baik kepada siswa sehingga akan menghasilkan generasi yang akan berkualitas. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah perubahan. Dan diibaratkan pendidikan itu seperti tata surya. Dalam sistem tata surya, planet-planet dan matahari selalu bergerak sesuai dengan orbitnya dan berotasi di atas sumbunya, maka tidak pernah berhenti berputar. Karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu pula dengan kebudayaan yang bersifat dinamis, tidak boleh bersifat statis, karena perubahan itu kekal. Planet-planet juga memiliki keragaman sendiri-sendiri berdasarkan orbitnya. Bumi tidak mungkin dipindah ke orbit Mars, karena ketika berada di orbit Mars, tentu bumi akan mengalami perbedaan yang tidak sesuai dengan bentuk yang ada. Begitu juga dengan planet-planet yang lain. Mereka memiliki bentuk sendiri, orbit sendiri, dan poros sendiri yang membentuk karakteristik masing-masing planet.
Begitu juga dengan anak didik kita yang memiliki karakteristik sendiri, cara pemahaman sendiri yang tidak akan sama dengan teman-temannya yang lain. Tugas kitalah sebagai guru yang akan mengarahkan anak didik kita kepada perubahan yang lebih baik sehingga tujuan pencapaian pelajar dapat diraih. Lalu, apa yang berubah? Yaitu budi pekerti. Budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Sementara pekerti adalah olahraga. Cipta yaitu menanamkan pikiran, rasa memperhalus perasaan, karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Tujuan dari perubahan yaitu upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan dan pengajaran yang berisi nilai-nilai perilaku manusia yang dapat diukur melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, serta norma budaya atau adat istiadat masyarakat. Budi pekerti diwujudkan dalam bentuk perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian anak didik.